Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Yang pertama, Jazirah Arab. Perkembangan Islam di Jazirah Arab terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman. Maka, muncul gerakan pembaruan Islam yang sangat terkenal, yaitu Gerakan Wahabi. Pendiri Gerakan Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan ini muncul pada abad ke-18. Munculnya Gerakan Wahabi menjadi bagian dari sejarah Islam di Jazirah Arab yang perlu kita ketahui. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Menurut Muhammad bin Abdul Wahhab, penyebab kemunduran umat Islam adalah tidak melaksanakan tauhid secara murni. Tauhid umat sudah rusak atau tercampuri dengan adanya ajaran-ajaran tarekat yang ada sejak abad ke-13 dan sudah menyebar secara luas di setiap kalangan umat Islam. Ajaran tarekat saat itu menurut Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan pemujaan kepada syekh dan wali. Masyarakat Islam saat itu banyak yang mendatangi kuburan syekh atau wali untuk berdoa. Mereka tidak lagi berdoa langsung kepada Tuhan, namun melalui syafaat syekh atau wali tarekat. Untuk kemajuan umat Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab menyarankan untuk tetap berijtihad. Inti dari pemikirannya adalah bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum Islam. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan dan pintu ijtihad tidak tertutup. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada 640 Masehi. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimiyah. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr ibnu al-As, yang kemudian ia dijadikan gubernur di sana. Kemudian diganti oleh Abdullah ibn Abi Syar pada masa Utsman dan terjadi konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Perkembangan Mesir yang menjadi bagian dari Islam maka terus berkembang dan memiliki peran-peran yang penting dalam sejarah, misalnya seperti berikut. Ekspedisi Napoleon mendarat di Alexandria, Mesir, dan berhasil mengalahkan Mamluk dan berhasil menguasai Kairo. Napoleon memiliki pengaruh yang sangat besar, walaupun Napoleon menguasai Mesir hanya dalam waktu sekitar 3 tahun sejak tahun 1798 Masehi. Kelemahan dan keterbelakangan bangsa Mesir mendapat stimulasi oleh Napoleon, sehingga mereka menjadi mengerti akan modernitas dan kemajuan ilmu pengetahuan. Napoleon selain membawa pasukan yang kuat juga membawa para ilmuwan dengan seperangkat peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian. Hal ini yang menjadikan para pemikir-pemikir Islam melakukan perubahan meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan. Upaya pembaharuan dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir lainnya. Saat itu metode pendidikan Mesir yang sedang berjalan adalah pendidikan yang bersifat satu arah, yaitu di mana murid hanya dijadikan objek dalam proses belajar, tidak adanya diskusi antara guru dan murid. Muhammad Abduh merasa jenuh karena menerima ilmu dengan metode cara menghafal di luar kepala. Beliau juga berpendapat bahwa metode satu arah merupakan salah satu berhentinya kebebasan intelektual. Membuat siswa kurang minat mendalami agama pada masa kecil lantaran kesalahan metode itu, di mana mereka hanya diminta menghafal tanpa ada kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Al-Azhar yang selama ini berkembang menjadi simbol kajian keilmuan, juga terjangkit penyakit kejumudan dengan hanya mengajarkan ilmu agama dan melarang segala bentuk kajian keilmuan yang berangkat dari sisi rasionalitas, sistematik, dan ilmiah. Keterbukaan dalam melakukan pemikiran keislaman dan pendidikan dengan tujuan pada sikap rasionalitas merupakan barang baru. Tawaran-tawaran semacam itu akan menimbulkan reaksi yang keras masyarakat. Kehadiran Napoleon ini sangat berarti bagi timbulnya pola pendidikan dan pengajaran Barat, yang sedikit demi sedikit akan mengubah persepsi dan pola pemikiran umat Islam dalam pengkajian keislaman dan pembaharuan dalam Islam. Pembaharuan Islam kontemporer di Mesir mengarah kepada hal-hal berikut. Turki
Pada abad ke-7, mulai ada ide-ide pembaruan di kerajaan Utsmani. Kerajaan ini mulai mengalami kekalahan dalam perang melawan Eropa. Fakta tersebut mendorong untuk mencari tahu faktor apa yang menyebabkan mereka menang dan mencari penyebab kekalahannya. Upaya yang dilakukan pada saat itu antara lain mulai memperhatikan negara-negara maju yang ada di Eropa, mulai menghargai kemajuan-kemajuan negara di Eropa, mengirimi duta-duta untuk mempelajari faktor kemajuan. Sehingga ditemukan bahwa Eropa maju karena penerapan sains dan teknologi tinggi dalam militer. Pada tahun 1270, kerajaan Utsmani mengutuskan Çelebi Mehmet ke Paris untuk mengunjungi pabrik-pabrik dan institusi lainnya. Laporan hasil kunjungan tersebut menjadi bahan untuk pembaharuan di kerajaan Utsmani. Usaha pembaharuan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat dua tantangan yang mendasar seperti Tentara Janissary, tentara yang memiliki hubungan erat dengan tarekat Baktashi yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat. B. Ulama. Ide Eropa sebagai rujukan pembaharuan dianggap bertentangan dengan paham tradisional Islam. Atas dua faktor tersebut, pembaharuan di kerajaan Utsmani kurang berhasil. Maka yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II dengan menghancurkan tentara Janissary pada tahun 1826. Keberhasilan pembaharuan terus membalik dan lancar pasca keluarnya Janissary tersebut. Sultan Mahmud II memulai gerakannya merombak struktur pengelolaan kenegaraan di bidang hukum. Ia memilah antara urusan hukum Islam dan hukum Barat sekuler. Selain pembaharuan di bidang militer, ia juga merubah kurikulum pendidikan menjadi lebih apresiatif dengan materi-materi bacaan dari Barat. Banyak pelajar yang dikirim untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi ke Eropa. Ide-ide pembaharuannya ini kemudian dilanjutkan oleh gerakan Tanzimiyat dengan tokoh sentralnya Mustafa Rashid Pasha dan Mustafa Sani. Selain tokoh-tokoh tersebut, Sadiq Rifat merupakan figur terkemuka yang menyerukan perlunya jaminan hak-hak asasi bagi warga negara di samping keharusan pemerintah untuk bersikap demokratif dan tidak korup agar tercipta kemakmuran dan kemajuan. Ide-ide pembaharuan Tanzimiyat selanjutnya diusung oleh gerakan Utsmani muda yang kritis terhadap absolutisme kekuasaan kerajaan Turki dengan tokohnya Ziya Pasha dan Namik Kemal. Pemikir dan pembaharuan Islam di Turki pada periode modern dipimpin oleh banyak tokoh pemikir seperti Sultan Mahmud II, tokoh-tokoh Utsmani muda, Turki muda, tokoh-tokoh Barat, Islam nasionalisme, dan Mustafa Kemal. India. Pada awal ke-18 Masehi, Kesultanan Mughal di India memasuki zaman kemunduran. Perang saudara untuk merebutkan kekuasaan adalah salah satu konflik yang menambah jatuhnya Mughal. Para pemimpin Islam Mughal sadar akan kelemahan umat Islam. Salah satunya adalah taklid kepada ulama masa lampau atau banyak masyarakat yang terlalu kaku dalam meniru pendapat para ulama. Landasan pembaharuan Islam di India. 1. Landasan teologis. Keyakinan bahwa Islam adalah agama universal Islam. Universalitas ini dipahami sebagai ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan. Konsep universalitas Islam itu meniscayakan bahwa ajaran Islam berlaku pada setiap waktu, tempat, dan semua jenis manusia, baik bangsa Arab atau non-Arab. Landasan normatif. Landasan normatif adalah landasan yang diperoleh dari teks-teks atau nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, di antaranya surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri.